Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita limpahan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus berusaha menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang selalu dijaga Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada ibadah yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik dari hati. Semoga setiap dukungan sahabat menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya hingga hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap klik dan dukungan sahabat menjadi saksi di hadapan Allah bahwa sahabat beriman adalah bagian dari pejuang dakwah yang terus menghidupkan ilmu dan ketaatan di muka bumi ini. Sahabat beriman, subuh adalah salah satu sholat yang paling berat bagi banyak orang. Karena ia hadir di waktu ketika manusia berada dalam tidur paling nyenyak. Waktu di mana sebagian orang bahkan tidak menyadari telah mendekati fajar. Malam yang begitu gelap dan sepi terkadang membuat manusia begitu sulit bangkit dari kasur yang hangat. Namun beruntunglah mereka yang Allah bangunkan untuk sholat subuh tepat waktu. Karena Allah sendirilah yang memilih hamba-hamba terbaik untuk berdiri menghadapnya saat mayoritas manusia sedang terlelap dalam mimpi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang jujur, yang taat, yang berinfak, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba istimewa adalah mereka yang hidup di penghujung malam dan awal fajar, karena waktu itu adalah waktu paling bernilai dalam sehari. Di antara amalan yang menjadi pembuka keberkahan subuh adalah sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat yang ringan namun memiliki kedudukan begitu besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, berhenti sejenak dan renungkan hadis ini. Dunia dan seluruh isinya yang fana, kekayaan yang tidak terhitung nilainya, kemegahan istana-istana, luasnya harta benda, semuanya tidak sebanding dengan 2 rakaat yang sering kita anggap kecil. Betapa ruginya bila seorang muslim mengabaikan sesuatu yang Rasulullah sendiri katakan lebih berharga dari seluruh dunia. Keistimewaan sholat sunnah sebelum subuh bukan hanya terletak pada pahalanya yang besar, tetapi pada waktu pelaksanaannya yang begitu istimewa. Waktu yang menjadi pemisah antara orang beriman dan orang lalai. Waktu yang menjadi saksi siapa yang benar-benar ingin mengejar keridhaan Allah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW selalu menjaga salat sunnah ini dan beliau melaksanakannya dengan ringkas namun penuh kekhusyukan. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Allahus samad. Surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Muslim. Makna yang luar biasa tersimpan dalam pemilihan 2 surat ini. Surah Al-Kafirun berisi pernyataan keimanan yang teguh bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah. Surat Al-Ikhlas berisi tauhid murni yang menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa. 2 rakaat yang sederhana namun mengandung ikrar keimanan yang sangat agung. Sahabat beriman, sholat sunnah sebelum subuh bukan hanya amalan yang ringan, tetapi juga menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah. Karena siapa yang mampu menjaga sunnah ini dan menjaga sholat subuhnya dengan penuh disiplin dan cinta, maka Allah akan jadikan baginya jalan menuju surga dengan penuh kemuliaan. Sholat ini melatih kedisiplinan.
Ia membiasakan kita bangun sebelum matahari terbit saat dunia masih sunyi. Ia menjadikan hati kita selalu terhubung dengan Allah lebih awal dibanding siapapun. Siapa yang memulai hari dengan menghadap Allah, maka kehidupan dunianya pun akan dipenuhi cahaya dan keberkahan. Siapa yang bangkit sebelum subuh karena Allah, maka rezekinya akan dijaga oleh Allah hingga malam menutup hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barakallahu li ummati fi bukuriha." Allah memberkahi umatku di waktu paginya. Maka, sholat sunnah sebelum subuh adalah pintu awal bagi keberkahan. Ia bagikan tombol on yang menyalakan arah hidup seorang mukmin setiap hari. Ketika kita memulai hari dengan ibadah terbaik, Allah akan memudahkan seluruh langkah yang kita ambil sepanjang hari itu. Sahabat beriman, orang yang menjaga sholat sunnah sebelum subuh berarti ia menjaga hatinya dari kemalasan dan kelalaian. Ia disiplin menghidupkan rumahnya dengan ibadah, karena Rasulullah bersabda agar menjadikan rumah sebagai tempat ibadah sunnah. Rumah yang dihiasi sholat sunnah akan dijauhkan dari godaan setan dan diberkahi malaikat. Betapa indahnya jika rumah kita setiap pagi disinari oleh ibadah. Anak-anak kita tumbuh dengan menyaksikan orang tuanya rajin beribadah. Generasi yang tumbuh dengan cinta sholat subuh akan tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam iman dan akhlak. Sholat sunnah sebelum subuh juga merupakan bentuk permohonan hidayah dan petunjuk terbaik kepada Allah. Waktu antara azan dengan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kita duduk menunggu panggilan sholat sambil berzikir dan berdoa, memohon agar hari itu Allah bukakan pintu kemudahan dalam setiap urusan. 2 rakaat sebelum subuh menjadi penyempurna keikhlasan kita untuk menghadap Rabbul Alamin. Sahabat beriman, banyak manusia yang sibuk mengejar rezeki. Namun mereka lupa bahwa rezeki turun dari langit atas perintah Allah. Dengan sholat sunnah sebelum subuh, kita menegaskan bahwa kita memulai usaha kita dengan menghadap Allah terlebih dahulu. Karena tidak ada rezeki yang lebih berkah selain rezeki yang dimulai dengan ibadah. Amalan ini juga menjadi penghapus dosa. Karena seorang hamba yang memohon ampunan dan mendekat kepada Allah di pagi hari akan dijaga dari keburukan sepanjang harinya. Allah akan ampuni dosa-dosanya, baik dosa yang disadari maupun yang tidak disadari, selama ia menjaga sholatnya dengan konsisten. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menjaga sholat sunnah ini. Beliau tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika dalam safar sekalipun. Ini menunjukkan bahwa sunnah ini bukan sunnah biasa, tetapi sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Sahabat beriman, sholat sunnah sebelum subuh menjadikan seseorang mulia di mata Allah dan di mata makhluk. Orang yang mampu bangun sebelum subuh adalah orang yang Allah pilih untuk dekat dengannya. Ketika yang lain masih terlelap, ia sudah berada di bawah cahaya ketaatan. Ketika yang lain masih sibuk dengan dunia, ia sudah mengumpulkan pahala untuk bekalnya di akhirat. Orang yang menjaga 2 rakaat sunat ini berarti ia menjaga hubungan cintanya kepada Allah setiap hari. Ia tidak menjadikan tidurnya lebih berharga daripada panggilan Allah. Ia tidak menjadikan rasa malas sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah yang begitu besar pahalanya. Sahabat beriman, sholat sunnah sebelum subuh adalah doa kehidupan. Ia menjadi sebab kesehatan fisik dan batin. Karena bangun lebih awal akan mengaktifkan tubuh, memperbanyak oksigen masuk, menguatkan mental, dan menjauhkan dari stres yang berlebihan. Banyak penelitian modern mendukung nilai spiritual yang telah Islam ajarkan sejak ribuan tahun lalu. Bangun sebelum subuh melatih seseorang menjadi lebih produktif. Ia terbiasa mengawali hari lebih cepat daripada yang lain. Ia memiliki waktu lebih panjang untuk menata hidup dan mengejar keberhasilan. Karena kesuksesan hidup bukan milik mereka yang banyak tidur, tetapi milik mereka yang bangkit lebih awal dan memulai hari bersama Allah. Sahabat beriman, betapa ruginya seseorang yang mengabaikan ibadah agung ini. Ia kehilangan pahala yang melimpah hanya karena memilih untuk tetap tidur. Ia kehilangan keberkahan pagi yang bisa mengubah hidupnya. Ia melewatkan waktu terbaik untuk meminta kepada Allah, padahal Allah sedang membuka pintu langitnya. Namun bagi sahabat beriman yang sedang berjuang memperbaiki diri, jangan pernah menyerah.
Jika hari ini masih sulit bangun subuh tepat waktu, mintalah pertolongan Allah. Mulailah dengan niat yang kuat, tidurlah lebih awal, bangunkan diri dengan alarm, minta keluarga atau pasangan untuk membangunkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya Allah mudahkan. Karena Allah Maha melihat setiap usaha dan ketulusan hambanya, tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah. Sahabat beriman, mari kita akhiri pembahasan penuh hikmah ini dengan doa semoga Allah mudahkan kita dalam menjaga 2 rakaat yang sangat dicintai Rasulullah SAW ini. Ya Allah, Tuhan kami yang maha menjaga dan maha memberi petunjuk, jadikan kami hamba yang selalu Engkau bangunkan untuk salat subuh tepat waktu. Teguhkan hati kami untuk selalu menjaga salat sunnah sebelum subuh. Bersihkan hati kami dari rasa malas, jauhkan kami dari godaan syaitan. Lapangkan rezeki kami, berikan keberkahan pada umur kami, sehatkan jasad kami, kuatkan iman kami, jadikan keluarga kami termasuk orang-orang yang Engkau banggakan pada hari kiamat. Ya Allah, jadikan fajar menjadi permulaan setiap kebaikan bagi kami. Terimalah setiap sujud dan doa kami. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Lindungi kami dari api neraka dan segala keburukan dunia dan akhirat. Sahabat beriman, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi penerang hati kita. Jangan lupa untuk terus mendukung tayangan kebaikan ini dengan like, subscribe, dan komen terbaik dari hati. Nantikan video berikutnya yang akan membawa lebih banyak manfaat dan pelajaran untuk memperbagi diri kita setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.